Penyakit paru-paru basah itu sebenarnya lebih dikenal dalam istilah kedokteran adalah pneumonia. Nah, dikatakan paru-paru basah karena di dalam parunya itu terdapat cairan. Jadi di paru atau di saluran nafas di bagian yang paling bawah, yaitu yang bola-bola saluran nafas itu terdapat terisi cairan. Oleh sebab itu seringkali dikenalnya dengan paru-paru basah. Gejalanya atau tanda-tanda dari paru-paru basah adalah batuk. Pada nomor 1 ya paling mudah dikenalinya adalah batuk. Kemudian demam, bila lebih berat bisa terjadi sesak nafas, cepat lelah, bahkan bisa sampai dengan penurunan kesadaran. Paru-paru basah paling biasanya sering terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun. Sehingga di sini kita bisa lihat kemungkinannya adalah 1, usia lanjut. 2, orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Jadi contohnya kencing manis, penyakit paru kronik lainnya misalnya PPOK, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, contohnya pada orang yang HIV atau sedang dalam pengobatan kanker misalnya. Biasanya orang-orang yang rentan daya tahan tubuhnya turun sehingga mudah terjadi infeksi di saluran nafasnya dan terjadi pneumonia atau paru-paru basah. Sering kali orang mengira bahwa paru-paru basah ini disebabkan karena udara atau angin malam yang masuk lewat tubuh atau lewat kulit misalnya, sehingga menyebabkan air berkumpul di paru. Tapi bukan seperti itu sebenarnya kejadiannya. Tapi lebih kepada bila di udara terdapat mikroorganisme, jadi udara itu kan sebenarnya tidak bersih ya. Banyak udara mengandung polusi yang ada mikroorganismenya seperti bakteri atau virus atau jamur contohnya. Dan bila seseorang dengan daya tahan tubuh yang kurang baik menghirup udara ini, maka mikroorganisme ini dapat berkembang di dalam paru atau di dalam saluran nafas. Nah, bila berkembang jumlahnya semakin banyak, maka akan menimbulkan peradangan di paru dan dihasilkanlah cairan-cairan yang lebih banyak daripada biasanya, sehingga menutup atau memenuhi rongga-rongga bola-bola saluran nafas. Tentu saja nomor 1 menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat, gaya hidup sehat, pola hidup sehat, kemudian ya hindari berkontak langsung dengan orang yang sedang mengalami batuk pilek misalnya. Olahraga teratur, hindari rokok, istirahat yang cukup. Kondisi seperti ini bukan kondisi yang mudah, sehingga kalau seseorang dengan pneumonia ringan sekalipun ini sebaiknya harus minta pertolongan kepada tenaga kesehatan atau ke dokter, sehingga dibantu untuk diberikan obat untuk membunuh kuman atau bakteri atau mikroorganismenya. Nah, pada orang yang dengan pneumonia yang lebih berat, mungkin ini bahkan harus dirawat inap di rumah sakit. Demikian pembahasan mengenai tema paru-paru basah. Saya Dr. Sri Duni Atas Asri, spesialis paru. Sampai jumpa di konten berikutnya.